Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Bukan dongku sawangan jantungku dan marem ganggunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gedenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Saya kacamatanya miring. Apa kabar orang baik? Amin, semoga semuanya sehat ya. Ketemu sama Mas di kesempatan video hari ini yang akan selalu hadir setiap Selasa, Kamis, dan juga Sabtu bersama Mas Tulus yang lemu kinu tur yang gemeske. Alah. Sing gemes si sopo. Sehat untuk semuanya ya. Semoga pas video ini tayang teman-teman semua dalam kondisi yang selalu baik. Amin. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semua tanpa terkecuali dalam dan juga luar negeri. Salam kenal untuk yang baru pertama kali nonton video ini. Halo. Yang sudah sering bolak-balik atau pertama kali nonton, saya ucapkan selamat datang. Silahkan teman-teman bantu support Mas Tulus untuk yang mau. Pencet tombol subscribe, kemudian loncengnya dihidupkan, kemudian like-nya jangan lupa, dibantu share ke media sosial yang kalian punya. Jangan lupa jangan skip apa sih? Jangan lupa jangan skip iklan yang pendek, yang panjang boleh. Teman-teman yang mau nyawer ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video buat kalian yang mau nyawer ya. Sehat berkah melimpah untuk semuanya pastinya. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh. Amin. Yang mungkin sedang seret rezekinya semoga lancar lagi. Yang sedang punya masalah semoga cepat selesai. Yang sedang punya tanggungan utang piutang mudah-mudahan utangnya ndang lunas. Dan yang saat ini sedang kurang baik keadaannya semoga segera membaik. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Tetap semangat teman-teman ya. Video ini tayang Mas Tulus mungkin sudah tidak di Jakarta, tapi hatiku tetap ada di hati kalian masing-masing. Apa sih Tulus? Gombal banget dah. Maksudnya, walaupun Mas Tulus nemenin kalian gak secara live, tapi kan namanya Mas Tulus itu ada di setiap hati teman-teman. Jadi ya udah, kalau kangen sama Mas Tulus ya sebut dalam hati Tulus, Tulus, Tulus. Kayak sopo sing arep kangen kok kemajuan ngono lho pikiranmu lho. Hari ini mau bahas apa Mas Tulus? Ya, ada yang minta saya bahas ini. Mungkin agak terlalu lambat ya, tapi korbannya masih satu yang masih belum ditemukan. Terkait dengan kejadian longsor di tambang pasir di wilayah Lumajang. Apa yang bisa kita pelajari dari kejadian ini nanti kita akan bahas secara detail ya teman-teman ya. Walaupun Mas Tulus tidak live nemenin kalian, walaupun Mas Tulus sedang dalam perjalanan saat video ini tayang, Mas Tulus masih mau terus ngemis minta doa sama teman-teman. Semoga sedekah nasi box kita Allah izinkan ada dengan jumlah sebanyak-banyaknya di bulan Juni. Amin. Semoga sedekah Bumi Nusantara bisa terselenggara atas izin Allah. Amin. Semoga pas nanti di tanggal penentu kita akan mengadakan sedekah bumi. Semoga Allah cukupkan sedekahnya.
Amin ya Allah, matur sembah nuwun. Yang mau bantuin silahkan G sederek, pencet tombol deskripsi, ada rekening BRI atas nama Tulus Rianto. Transfernya Rp12.000 saja, maksimalnya unlimited ke rekening BRI atas nama Tulus Rianto di kolom deskripsi. Nggih. Kemudian teman-teman yang membantu sedekah Bumi Nusantara silahkan cek di kolom komentar. Biasanya Mas Tulus sematkan di kolom komentar paling atas rekeningnya atas nama Tulus Rianto tapi permata. Kalau untuk sedekah bumi nggak ada minimal maksimal. Kalau untuk nasi box minimalnya 12.000 nggih. Ayo rek, yang lagi murah rezeki, yang lagi dimudahkan rezekinya, bingung mau sedekah kemana, buat bantu nasi box aja 12.000 itu sudah kita bagikan makanan nasi plus lauk dan juga minuman loh rek ya. Alhamdulillah matur nuwun yang sudah bantu tanpa terkecuali. Teman-teman yang mau ikut among-among kuotanya masih lebar, tidak ada pembatasan biaya berapapun boleh. Yang mau ikut among-among, mau ngamong-ngamongi anaknya, buat diri sendiri, buat keluarga besar juga boleh. Silahkan DM Mas Tulus saja, karena untuk yang ngomong-ngomong Mas Tulus khusus ya, nggak secara umum. Mas Tulus kumpulkan dulu dananya, nanti kalau sudah terkumpul, Mas Tulus akan gelar ngomong-ngomongnya. Seperti itu, DM saja nggih sederek. Terima kasih banyak, atau cek postingan Mas Tulus di YouTube terkait dengan ngomong-ngomong. Oke, terima kasih matur sembah nuwun yang sedekah among-among, mudah-mudahan pahalanya Allah terima, Allah sampaikan kepada jabang bayi yang diamong-amongi. Amin. Semoga sedekahnya jenengan yang bersedekah suaranya gede banget. Semoga teman-teman yang bersedekah ke sini mudah-mudahan rezekinya bertukar dengan rezeki yang berkah melimpah ruah, bertukar dengan kesehatan, bertukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya, dan yang sedekah mudah-mudahan dijauhkan dari bala apapun, dan mudah-mudahan juga sedekahnya jadi pendorong doa untuk segala hajat baiknya, semoga segera Allah kabul. Amin. Amin amin ya robbal alamin. Matur sembah nuwun, terima kasih banyak. Tetap harus semangat ya. Hari ini di hari Senin. Oh enggak, ini video buat tayang besok ya teman-teman. Pengiriman minyak bidara sudah saya maksimalkan. Kalau yang masih mau pesan minyak bidara, boleh. Masih ada pengiriman walaupun Mas Tulus di luar Lampung. Silahkan cek kolom deskripsi. Ada WhatsApp yang 0857 itu khusus buat yang mau pesan minyak bidara. Mau tahu manfaat, fungsi, dan juga jumlahnya, harganya, cara pakainya, silahkan tonton video packingnya Mas Tulus dulu. Nanti setelah itu langsung pesan minyak bidaranya di nomor WhatsApp yang di 0857 di deskripsi ini. Oke, formatnya seperti apa? Mas Tulus saya pesan 3, alamat saya ini, nomor HP-nya ini, kode posnya ini. Formatnya sudah seperti itu, nggih. Oke, terima kasih banyak yang sudah pesan. Semoga segera sampai dan manfaat jadi obat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, kita bahas sesuai dengan permintaan kalian ya. Ada sebuah suaraku hari ini agak-agak ini ya rek. Maklum rek, lagi menggalau tapi galaunya tanpa sebab. Jadi suaraku kayak luweh manly gitu ya. Luweh ngebas rada kemaki. Kemaki rek. Nah, di wilayah Desa Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, di salah satu tambang pasir di wilayah Gunung Semeru, itu terjadi sebuah musibah longsor yang mengakibatkan ada 4 korban yang tertimbun longsor pada 4 Juni 2024 sekitar pukul 11:30. Dan dikabarkan 4 orang tersebut sudah ditemukan 3, tetapi yang satu masih belum ada kabar apakah memang ditemukan dalam kondisi apapun atau maaf, ini sudah 10 ya, tanggal 10 berarti sudah ada 6 hari ya. 6 hari dari kejadian sudah ditemukan beberapa kendaraan truk dan juga korban. Dari 4 korban yang hilang baru ditemukan 3, sedangkan yang satu masih belum ditemukan. Nah, teman-teman ini kan banyak banget yang menyambung-nyambungkan ya aktivitas Gunung Semeru ini dengan yang namanya longsor. Oke, longsor yang terjadi di wilayah Pronojiwo ini terjadi 4 Juni 2024 dan juga BPBD sudah menyampaikan bahwa pemicu tanah longsor ini bukan karena aktivitas Gunung Semeru.
Karena dipastikan beberapa hari sebelum kejadian longsor atau pas di hari longsor atau di tanggal 4 Juni itu Semeru sedang tidak ada aktivitas atau peningkatan aktivitasnya. Tidak sedang gempa, tidak ada guncangan. Jadi teman-teman tidak usah menyambung-nyambungkan erupsinya Gunung Semeru atau aktivitas Gunung Semeru dengan longsor yang terjadi di wilayah Pronojiwo Lumajang ini, apalagi menyambung-nyambungkan bahwa apa nih istilahnya, kemarin DM saya begini, Mas Tulus, Gunung Semeru minta tumbal, ada yang share ke saya seperti itu. Jadi sepertinya kita harus meluruskan bahwa BPBD sudah menyampaikan bahwa faktor yang mempengaruhi terjadinya longsor tersebut memang adalah faktor murni cuaca dan juga alam, karena beberapa hari sebelum longsor wilayah Gunung Semeru sendiri diguyur hujan. Kemudian disebabkan juga oleh tanah di sekitar yang longsor ini atau struktur tanahnya ini berpasir, teman-teman. Jadi memang penambangan pasir, kebetulan juga tidak ada tanaman atau pohon yang mengikat tanah, tetapi hanya tanaman-tanaman rambat saja, sehingga terjadilah longsor tersebut ya. Tinggi longsornya itu sampai 100 meter, kemudian juga longsornya di 20 meter, tinggi longsorannya itu sampai 100 meter, panjangnya 120 meter, dan lebarnya sekitar 50 meter. Jadi tinggal dikalikan saja katanya, kalau kata BPBD wilayah Lumajang. Dan ini disampaikan bahwa longsor yang menimbun dari truk, kemudian korban jiwa yang menghilang kemarin itu mencapai tinggi 25 meter ya. Dan sampai saat ini dari 4 korban yang dilaporkan, baru 3 yang ketemu, yang 1 masih belum bisa ditemukan. Dan saya juga sempat sedih tadi baca salah satu berita bahwa ibu kandungnya saya sudah mengikhlaskan apapun kondisinya ketika ditemukan nanti ya. Nah, teman-teman, apa yang bisa kita pelajari dari kejadian ini? Apakah ini salah satu clue yang disampaikan Cerondol sebelumnya? Karena Cerondol sudah mengingatkan, yang Lukito juga sudah mengingatkan bahwa terkait dengan alam yang bergejolak ini, elemen tanah ini juga lumayan ya. Apalagi yang berhubungan dengan tanah. Ini salah satu hal yang sangat-sangat mungkin seperti halnya, mungkin teman-teman akan berpikir bahwa ini yang disampaikan Cerondol ya. Dan satu lagi teman-teman, sebelum kita mengarah ke pembahasan kita secara jauh, saya mau mengingatkan dulu bahwa sebetulnya satu posisi atau satu tempat itu pasti ada positif dan juga negatifnya ya. Ada laki-laki, ada perempuan, ada siang, ada malam, seperti itulah simpelnya. Jadi kalau kalian mengatakan bahwa penghuni dari Gunung Semeru ini sedang meminta tumbal, menurut saya ini kurang tepat pembahasannya. Lalu aktivitas gunung ini dinyatakan memang tidak ada peningkatan di waktu terjadinya longsor. Berarti dipastikan bukan karena Gunung Semeru sedang erupsi atau karena sing bau rekso tempat itu minta tumbal. Aku nggak percaya kalau yang apa namanya istilahnya yang menduduki Gunung Semeru itu minta tumbal. Aku nggak percaya, karena beliau ini juga salah satu sosok yang artinya bagi saya pribadi, maaf, sangat positif, sangat baik, sehingga tidak mungkin beliau melakukan tindakan seperti itu. Nah, kalau misalnya tadi sudah saya sebutkan ada negatif, ada positifnya. Nah, negatifnya ini memanfaatkan momen, kemudian mengakibatkan dan juga mencari tumbal mungkin. Tetapi secara garis besar ini bukan hajatnya Gunung Semeru, dan Gunung Semeru ndak minta tumbal ini gitu loh. Ya, jadi Mas Tulus hanya menyampaikan yang disampaikan Eyang untuk meluruskan supaya teman-teman tidak berpikir bahwa oh ini diminta sama Semeru, oh Semeru minta tumbal manusia. Tidak seperti itu. Itu nanti nyakitin para korban ya teman-teman. Jadi kita hanya bisa mendoakan semoga yang menjadi korban jiwa diberikan tempat yang layak di sisi Allah, diampuni segala dosanya, keluarga yang ditinggalkan juga semoga diberikan kekuatan. Itu saja doa kita, amin. Dan semoga juga untuk yang belum ditemukan bisa ditemukan dengan kondisi apa
apapun syukur-syukur masih sehat. Apabila ditemukan dalam kondisi yang sudah maaf, sudah meninggal sekalipun, supaya bisa dimakamkan secara layak, secara sesuai dengan keyakinannya. Seperti itu ya teman-teman, jadi kita bantu doakan saja. Nah, pembelajaran dari kejadian ini tuh apa? Kalau teman-teman berpikir bahwa, oke, ini tumbal, ini nah. Satu pertanyaan sebelum saya membahas ini dari segi angkanya. Teman-teman pasti akan bertanya, Mas Tulus ada campur tangan jin nggak di sini? Ada campur tangan jin atau tidak? Nah, teman-teman, saya tidak akan mengatakan ini eh, tidak ada campur tangan jinnya. Saya mengatakan ini ada campur tangan jin, tetapi kalau secara garis besar kalian bilang jin penguasa Gunung Semeru sedang minta tumbal, menurut saya itu juga tidak tepat. Tetapi kalau ada campur tangan bangsa jin di sekitar tersebut, dari beberapa video yang sudah saya perhatikan, saya juga mengilhami bahwa ini ada campur tangan bangsa jin, tetapi bukan dari lingkup penguasa Gunung Semeru. Jadi harus diluruskan. Ya, kalau dari segi pandang saya, maaf, aku yura keminter, aku juga sedang belajar di sini, tetapi secara garis besar saya tidak melihat ini campur tangan dari Semeru dalam tanda kutip penguasa yang sesungguhnya. Kalau penguasa abal-abal di kanan dan juga kiri yang mengaku sebagai penguasa, yang mengaku sebagai raja, yang mengaku sebagai ini, sebagai itu, mungkin adalah mereka yang dalang di balik kejadian ini. Tetapi sekali lagi teman-teman, di sini kita tidak bisa menyalahkan satu dan lain hal. Pasti ada human errornya juga ya. Hujan, ranahnya sudah tanahnya juga tanah berpasir, dan kebetulan banget mungkin Allah jadikan sebagai musibah untuk keempat korban yang kemarin menjadi korban. Sekali lagi semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Berarti ada sesuatu yang Allah tuju di sini, yang Allah peringatkan. Mungkin faktor penggalian tambangnya ini agak kurang sesuai dengan SOP ya. Jadi intinya begini, Tuhan mengingatkan supaya lebih hati-hati. Mungkin loh ya, atau mungkin nanti ada investigasi khusus bahwa ini nih legal atau ilegal, kemudian apakah ini sesuai dengan prosedur. Ya, ada SOP-nya, nambang tuh harus seperti apa, triknya seperti apa, tapi mungkin tidak sesuai dengan SOP, kemudian Allah tegur. Ini mungkin ya, ini mungkin salah satunya. Nah, kalau dibaca melalui angkanya Mas Tulus, tadi sudah dibilang ada campur tangan jin, walaupun tidak secara garis besar adalah dari penguasa Gunung Semeru sendiri, tapi maksudnya di sini memang ada campur tangan mereka. Tetapi sorry, ada salah satu clue yang harus saya sampaikan. Yang disampaikan Cerondol, intinya ada yang salah dengan wilayah tersebut, ada yang salah dengan lokasi tersebut. I don't know soal apa, mungkin ada hal-hal yang maaf, sesuatu yang dilupakan atau tidak sesuai dengan yang biasanya dilakukan. Mungkin ada satu kebiasaan yang dilakukan tapi tidak dilakukan ya. Secara garis besar ini juga mengurangi tingkat keselamatan secara metafisik. Maaf, ini hanya faktor pendorong saja sebetulnya, tapi juga lumayan hal yang penting. Ada sesuatu yang salah di wilayah tersebut. Jadi dengan kejadian ini oke, sampai ada korban jiwa dan lain sebagainya. Harapan kita adalah mudah-mudahan jadi bahan pembelajaran saja. Oke? 4 Juni 2024 di jam 11:30 sekitar setengah 12 siang. 1130. Saya lihat dulu dari tanggal dari jam kejadiannya. Ya, simbolnya ini masih banyak kemungkinan kejadian yang seperti ini yang menimbulkan korban jiwa. 11 simbolnya dari alam tanah, kalau dari makhluk hidup adalah simbol dari mati dan juga hidupnya orang. Dan 11 atau berjejer ini juga mengartikan bahwa jumlahnya banyak. Dan terbukti ada 4 korban di sini. Yang satu masih belum jelas statusnya, tetapi yang 3 sudah ditemukan dan juga yang satu masih belum ditemukan. Sekali lagi, simbol tumbal banyaknya atau korban yang meninggal banyak ini juga masih sangat mungkin muncul di balik angka 1130. Jadi, apakah untuk wilayah yang sama? Bagi saya juga masih sangat mungkin ya. Tambang ini suatu ketika juga akan longsor lagi, kemudian bisa menelan korban jiwa lagi. Jadi, betul-betul saya peringatkan untuk yang ada di tambang tersebut, apabila masih akan ada aktivitas tambangnya, mohon untuk betul-betul mengikuti prosedur ya. Jangan
jangan jangan jangan legal-legal banget, tapi harus ada lisensinya juga, harus hati-hati sesuai dengan prosedur pastinya. Oke. Jadi mudah-mudahan jadi bahan pembelajaran. Nah, di sini karena masih terlihat salah satu simbolnya stuck di tempat yang sama. Berarti masih untuk wilayah tempat tambang tersebut. Bukan hanya untuk tambang tersebut, lingkupnya juga luas ketika kita baca dari tanggalnya ya. 11.30 ini juga sumbernya mengartikan bahwa simbol tanahnya atau elemen tanahnya ini kuat, kemudian korban jiwanya banyak. Ini salah satu hal yang mungkin terlihat di balik, bukan mungkin terlihat, yang saya lihat maksudnya di balik kejadian ini kalau dilihat dari angka, tanggal, dan juga jamnya. Dan kemungkinan akan terulang di wilayah yang sama, ini juga sangat besar. Berarti di tambang ini masih sangat potensial sekali apabila akan terjadi gempa lagi longsor susulan kemudian dengan korban jiwa yang banyak. Jadi aku harap untuk hati-hati untuk yang masih mengais rezeki. Ya bismillah, namanya juga mengais rezeki, pasti ada resikonya. Tetapi kalau memang bisa diminimalisir ya aku rasa lebih baik ya, lebih bahan kewaspadaan saja. Itu yang Mas Tulus sampaikan dari jamnya. Kalau dari tanggalnya 462024 apa? Nah, ini kenapa Mas Tulus bilang ada pesan yang disampaikan di balik tanggal 4 untuk wilayah tersebut sendiri, untuk wilayah Pronojiwo atau mungkin wilayah yang tempat di mana tanah itu ditambang atau pasir itu ditambang, karena ada simbol manunggaling kawula Gusti, ada sesuatu yang diperingatkan dari Tuhan untuk kita yang masih di dunia untuk mengingat Tuhan, kemudian mengingat alam, menghargai Tuhan, bersatu dengan Tuhan, bersatu dengan alam, kemudian juga melestarikan alam. Saya tidak bilang ada tindakan pengerusakan alam di sini ya, tapi ini ada sebuah warning kalau kita baca melalui 4 Juni 2024. Ada sesuatu yang diperingatkan bahwa ayo hati-hati, ayo kembali, ayo tahu posisimu, ayo tahu caramu. Ada sesuatu yang disampaikan seperti itu. Nah, 4 ini kan simbolnya juga kembalinya kita kepada Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan. Simbol-simbol itu muncul di balik tanggal 4, teman-teman. Dan ini salah satu hal yang harus kita waspadai, sangat-sangat kuat ya. 4 diperingatkan, 6 masih ada elemen tanah yang dicampuri sama bangsa jin, yang bagian belakang masih ada elemen air yang lumayan banyak. Disebabkan apa sebelumnya? BPBD menyampaikan bahwa tanah ini terlalu gembur atau terlalu lunak karena ada kadar hujan di wilayah tersebut beberapa hari sebelum kejadian longsor. Dan air ini masih terlihat cukup banyak di wilayah Gunung Semeru itu sendiri atau di wilayah tambang itu sendiri. Ini unik loh ya, kejadian longsor tambang tapi warningnya untuk tempat itu sendiri. Jarang, biasanya kan ada tempat itu sendiri juga meluas. Tapi kalau ini sudah nyata-nyata, kalau dari angka dan juga tanggalnya, dari tanggal dan juga jamnya, saya melihat potensinya tidak untuk kemana-mana, tapi untuk wilayah itu sendiri. Ada sebuah peringatan, mungkin ada sesuatu yang salah, silakan dilakukan investigasi, apakah hitungan Mas Tulus benar, ada sesuatu yang tidak sesuai, ada sesuatu yang mungkin, maaf, istilah orang itu nggak ngerti imbal baliknya. Jadi ada sebuah peringatan yang disampaikan alam ya, sampaikan Allah lewat alam untuk bumi Lumajang sendiri. Ya, untuk tambang itu sendiri. Mungkin ada sesuatu yang tidak tepat atau sesuatu yang kurang baik sebelumnya, ya saya tidak mau tahu soal itu juga, tapi ini hanya sekedar membaca angka. Bukan berarti saya mengklaim, oh tambangnya salah, oh gini, kurang sajen, kurang apa. Saya tidak mengatakan itu, tetapi sepertinya ada sesuatu yang tidak sesuai seperti sebelumnya. Maaf, saya tidak menyampaikan ini terkait dari beberapa hal, dari segi dan lain sebagainya. Mungkin simpelnya karena tidak sesuai dengan SOP atau mungkin mungkin faktor keselamatan ini diabaikan sehingga jadi seperti ini. Ya maaf, ini sekedar pandangan saya. Satu lagi yang terakhir yang kita baca kalau dari angka 4 ini juga elemennya juga luar biasa ya. Untuk Jawa Timur sendiri juga lumayan sering jadi langganan gempa. Bahkan ada salah satu tempat yang diprediksikan akan terkena
tsunami dan juga gempa besar, yaitu Jember, masih di Jawa Timur juga. Dan Lumajang ada longsor, ini juga merupakan salah satu warning untuk Lumajang sendiri. Dan simbolnya masih ada elemen tanah di sini, masih ada elemen angin tanah ya, angin tanah, kemudian juga air. Dan kemungkinan kejadian-kejadian yang sama dalam arti akan ada longsor susulan, kemudian ada kejadian-kejadian yang sama dan dengan korban yang cukup banyak dari jam 11.30-nya ini juga terlihat dengan nyata. Sehingga teman-teman, aku harap untuk yang masih mengais rezeki di situ tetap harus hati-hati ya teman-teman, kemungkinannya juga sangat ada. Aku nggak ngelarang untuk tidak dilakukan penambangan, silahkan selama tidak merusak alam. Kalau menurut saya juga tidak masalah. Intine nek orang mbok jarak, orang mungkin jarak. Semut itu kalau cuman jalan nggak kamu ganggu, ya nggak akan gigit kamu. Mungkin ada sesuatu yang salah, mungkin ada sesuatu yang tidak pas ya, sehingga dimanfaatkan oleh bangsa jin, kemudian Allah jadikan sebagai pengingat seperti itu. Sekali lagi, mudah-mudahan kejadian seperti ini tidak ada lagi, walaupun dari angkanya saya masih melihat ada potensi. Dan ini pertama kali saya melihat warning dari sebuah kejadian tapi masih untuk wilayah yang sama. Dan ini nyata banget, di hitungannya itu udah jelas-jelas nyata bahwa ya ini tambang ini masih ada kemungkinan lagi, masih ada kemungkinan untuk kembali ke titik yang sama. Ini salah satu hal yang harus kalian waspadai ya. Semoga manfaat yang Mas Tulus sampaikan sekarang, sekali lagi korban yang belum ketemu semoga segera ketemu dalam kondisi apapun. Kalau sehat biar masih bisa diobati, kalau misalnya sudah meninggal juga semoga bisa disemayangkan sesuai dengan keyakinan yang dianut oleh korban ya, seperti itu. Amin amin ya robbal alamin. Matur sembah nuwun, terima kasih banyak. Semoga manfaat yang Mas Tulus sampaikan. Jangan lupa terus jadi berkat antar sesama teman-teman. Jangan lupa juga terus manfaat buat orang sekitar kita. Jangan lupa terus berdoa semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin. Amin ya robbal alamin. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh. Amin. Teman-teman yang saat ini sedang dalam kondisi punya masalah, semoga masalahnya cepat selesai. Yang lagi seret rezekinya juga semoga rezekinya lancar lagi. Amin. Yang sedang punya tanggungan hutang piutang semoga hutangnya ndang lunas. Amin ya Allah. Yang belum kerja semoga cepat dapat kerjaan. Yang sudah kerja semoga rezekinya berkah barokah. Yang sedang bekerja berharap pengen naik gaji dan juga naik jabatan semoga segera Allah kabul. Amin. Yang saat ini sedang punya hajat, pengen dekat dengan jodohnya, pengen punya momongan, pengen punya rumah, pengen punya kendaraan, pengen naik haji, pengen umroh, angkat derajat keluarganya. Amin ya Allah. Mudah-mudahan yang nonton video ini termasuk orang-orang yang dikabul hajat-hajat baiknya. Amin. Yang sedang jual aset juga semoga aset cepat terjual. Teman-teman yang saat ini sedang berjuang untuk usaha, semoga usahanya lancar, yang dagang laris manis. Amin. Saat ini yang nonton video juga Mas Tulus, semoga kita semua termasuk orang-orang yang dipilih sama Allah untuk dihindarkan dari virus, penyakit, bala dan juga musibah. Amin. Amin, amin, ya rabbal alamin. Matur sembah nuwun teman-teman. Ini video typing pertama. Mas Tulus masih harus syuting-syuting lagi buat nemenin kalian di hari-hari berikutnya ya. Oke, jadi Mas Tulus harus pamit dulu. Jangan lupa untuk semangat. Jangan lupa untuk terus bermanfaat buat orang-orang di sekitar kita ya. Doanya yang baik supaya kita mendapatkan sesuatu yang baik. Semangat. Mas Tulus pamit ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu orang baik. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.